rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta innahu la yasma'a qara'ani alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita masuk malam ganjil ya, malam ke-23 insyaallah. Dan pastikan, tetapkan bahwa malam ganjil itu di antara malam yang sangat diharapkan oleh kaum muslimin, karena malam ganjil itu diprediksi ada Lailatul Qadar. Sekarang malam ke-23. Dan andaikan malam ini adalah Lailatul Qadar, maka itu sama dengan 1000 bulan. Kalau kita sholat berbanding ya di 83 tahun lebih. Kalau kita zikir, doa berbanding 83 tahun. Kalau kita berinfak pun ya, kalau kita berinfak 1000, 10.000 dan berapapun nilainya, itu sama dengan kita berinfak selama 83 tahun. Maka sebaiknya kita maksimalkan ya. Yakini bahwa ini adalah Lailatul Qadar. Jadi cara menetapkan Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu ya malam keberapa. Tapi strateginya adalah pastikan bahwa setiap malam ganjil inilah Lailatul Qadar. Sebelumnya malam 21, kemarin 22, nah hari ini 23. Karena itu yang dipastikan oleh Nabi ya. Yang dipastikan oleh Nabi bahwa Lailatul Qadar itu di witir, di hitungan ganjil. Maka maksimalkan hari ini, biar nanti andai satu waktu kita bertepatan ya dengan Lailatul Qadar, maka sama dengan 83 tahun. Kalau kita Ramadan sekitar 10 kali Ramadan, berapa tahun tuh? 830 tahun, melebihi umur umat terdahulu. Umur umat Nabi Adam, umur umat Nabi Nuh. Jadi kalah mereka itu semua. Jadi kalau mengambil mengambil sabda Nabi, tapi bukan tentang bab ini, tentang seseorang yang dia baru masuk Islam, kemudian perang, kemudian syahid. Nah, maka Nabi menegaskan amila qalilan. Dia beramal sedikit, wa ujiro kathiron, tapi diberikan ujroh, pahala banyak. Nah, kita juga sama. Jadi harus cerdasnya di Ramadan di akhir itu, kalau masuk Lailatul Qadar maksimalkan. Dan itu hitungan ganjil. Jadi pilih saja oleh ikhwatu iman. Jadi kalau ini ganjil, maksimalkan di ganjilnya. Baik itu sholat yang wajib, sholat yang sunat, zikir, doa, infak, sedekah, wakaf di malam itu, masya Allah, sama dengan 83 tahun lebih. Makanya berpikir dan mengingat yang cerdas ya. Jangan sampai kita terkelabui dengan adanya aradud dunya, dengan kehidupan pernak-pernik kehidupan dunia, sehingga kita melupakan hakikat sebenarnya di 10 hari terakhir. Bukan berarti kita meninggalkan kasab, bukan ya. Kalau yang masih kasab maksimalkan, tapi malamnya gitu, jemputlah gitu. Karena memang harus dijemput. Memang Lailatul Qadar itu turun ke semua umat Islam di seluruh dunia. Tapi kan ada yang menyambutnya, ada yang tidak. Apalagi kalau diibaratkan dia sebagai tamu,
maka kita harus memaksimalkan agar menjamu tamu itu. Kalau diibaratkan tamu ya, Lailatul Qadar datang, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun para malaikat warruh dengan ruh. Ruh itu siapa? Jibril. Jadi seluruh malaikat dengan pemimpin malaikatnya turun. Kalau turun malaikat menunjukkan barokah di situ. Dan kemudian mendapatkan titah Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus seluruh amr. Amr itu apa? Perintah. Amr itu segala urusan manusia diperbaiki di Lailatul Qadar itu. Makanya coba maksimalkan ya. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lalai terhadap hal ini. Maka di halaqah Yaul Lail kalau masuk ke Lailatul Qadar atau malaman ganjil itu sebaiknya maksimalkan. Baik itu di masjid ataupun di rumah ya. Di masjid maksimalkan, kalau biasa tidur 3-4 jam kurangi karena sudah berbeda. Kalau di rumah seperti biasa kalau 6 jam, 7 jam kurangi jadi 4 jam. Jadi begitu. Jadi ketika masuk Lailatul Qadar di malam ganjil itu kita maksimalkan. Memang ada doa ya, doa dari Rasul ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau aku nanti menemukan Lailatul Qadar, apa doanya? Maka Nabi menegaskan, doanya apa? Terus? Nah, itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dulu deh sebelum masuk ke sini. Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah. Allahumma innaka sesungguhnya engkau afuwun maha memaafkan, tuhibbu engkau mencintai, tuhibbul afwa engkau mencintai maaf, fa'fu maka maafkanlah anni aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Artinya ini ingin dileburkan dosa-dosa kita. Jadi diantaranya ya, diantaranya ketika kita menggapai Lailatul Qadar, diantara doanya ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha memaafkan, engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Maafkan dari dosa-dosa yang aku lakukan. Nah, ini diantaranya. Karena betul ya, sosok Nabi kita itu, Nabi Muhammad SAW, sosok yang harus kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Jadi kalau mencari sosok pribadi yang jadi contoh, jangan ke manusia biasa. Akan banyak sakit hatinya kita ya. Sudah saja kita langsung merujuknya ke Rasulullah. Kenapa? Karena beliau dilihat dari segala aspek itu sempurna ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ada di akhlak yang paling agung. Artinya kalau mendambakan jangan tanggung. Kalau cinta jangan tanggung, kalau rindu jangan tanggung. Dambakanlah Rasulullah, cintailah Rasulullah, rindukanlah Rasul. Karena kalau kita hidup di dunia tidak pernah ingin bertemu dengan Rasul, tidak pernah merindukan Rasul, ada tanda tanya besar. Apakah kita betul cinta kepada Rasul atau tidak? Makanya di Lailatul Qadar itu kita memohon agar nanti dekat dengan Rasul. Karena kan surga itu kan bertingkat-tingkat. Nah, nanti dibahas tentang bab surga neraka di akhir ya. Bertingkat-tingkat. Nah, nanti ketika masuk ke tingkatan surga yang paling tinggi, nah nanti akan bersama dengan Nabi. Salah satunya adalah man ahya sunnati, menghidupkan sunnah.
menghidupkan sunnah Nabi. Nah, di penghujung kita ini kita mesti Ihyaul Lail ya. Harus bisa menghidupkan malam. Ya, kalau biasa kita taklim ba'da maghrib, kita jadi ba'da isya. Ketika kita ba'da isya istirahat, ya kita tarawih gitu. Jadi kita maksimalkan itu semua. Nah, itu tambahan ya. Jadi maksimalkan oleh ikhwatul iman di Lailatul Qadar ini, di malam ini itu maksimalkan dengan zikir, doa, sedekah dan sebagainya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu memastikan ini adalah Lailatul Qadar. Tidak ada. Tidak ada yang memastikan ini Lailatul Qadar, yang lain tidak ada. Makanya strateginya setiap malam ganjil pastikan dia Lailatul Qadar. Itu strateginya ya. Kalau di Arab memang tanggal berapa di Arab? Masyarakat Arab itu pasti tumplek di masjid itu penuhnya luar biasa. Sampai luber keluar. Malam berapa itu? 27. Jadi mereka itu memprediksi ini malam 27. Tapi kalau lihat hadis-hadis kan banyak. Kalau tidak salah Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya sampai 40 pendapat. 40 pendapat tentang menentukan Lailatul Qadar. Jadi bingung kemana ini. Maka disimpulkan sudah saja setiap malaman ganjil dah maksimalkan gitu. Maksimalkan untuk ibadah kepada Allah. Sekarang malam 23, nah gitu. Nanti akan bertanya lagi, bagaimana dengan yang saumnya hari Sabtu? Sekarang ganjil tidak? Ya tidak. Malam berapa sekarang? 24. Makanya betul Lailatul Qadar tergantung keyakinan kita. Keyakinan karena ini gaib. Dan intinya ketika kita menyebut Lailatul Qadar, intinya itu kita harus betul-betul memaksimalkan diri untuk taqarrub diri kepada Allah. Ya kalau yang di Sabtu, ya kemarin malam 23-nya, udah maksimalkan yang kemarin itu. Kalau sekarang kita karena saumnya di hari Ahad, ya sekarang 23. Maksimalkan. Karena memang biar bagaimanapun ini adalah ijtihad ya. Jadi ijtihad para ulama. Dan itu dipastikan memang Lailatul Qadar itu akan bertepatan di 10 hari terakhir. Intinya itu ya. Makanya maksimalkan ini semua. Nah, itu tambahan hadirin wa iman. Baik, kita akan masuk ke kajian Minhajul Qasidin. Bukan Minhajul Qasidin, Mukhtasar. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Karena begini hierarkinya ya, tahapannya. Kitab Ihya Ulumuddin. Ada di situ 4 jilid ya. Kitab Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Namanya Kitab Ihya Ulumuddin. Karya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Sering dikenal, sering diringkas Imam Al-Ghazali. Kunyahnya Abu Hamid Al-Ghazali. Apalagi lakobnya Hujjatul Islam. Beliau wafatnya tahun 505 Hijriah. Membuat satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nanti akan banyak para ulama yang mensyarah, yang mengkritik itu kitab Ihya Ulumuddin. Disyarah, dikritik, diringkas gitu. Nah, Ihya Ulumuddin di antara yang meringkasnya itu adalah Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi meringkas namanya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Diringkas, yang 5 jilid itu diringkas jadi beberapa jilid. Dari Minhajul Qasidin diringkas oleh ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi mukhtasar, kermah ringkasan diringkas lagi gitu. Jadi dari Ihya Ulumuddin yang begitu luasnya diringkas jadi Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi, nanti oleh Ibnu Qudamah diringkas lagi menjadi satu kitab yang ini, mukhtasornya, ringkasan Minhajul Qasidin. Nanti diringkas lagi yang ini, silih ringkasnya, diringkas lagi dengan nama Manhajul Qasid.
manhajul qasid, diringkas lagi gitu. Jadi saling meringkas, ada yang saling meringkas, ada yang saling mensyarah, masing-masing berbeda. Karena memang keunikan ya. Jadi satu kitab itu ketika barokah itu akan terus dikembangkan, baik itu disyarah atau diringkas. Sama seperti buku marom. Buku marom disyarahkan oleh para ulama dengan nama-nama kitab yang lain. Baik. Itu kajian syarah Minhajul Qasidin, berarti ini bukan syarah, mukhtasornya, ringkasan. Jadi diringkas hanya 1 jilid. Hanya 1 jilid ini saja. Dan kita membaca hanya di akhir saja ya. Harusnya kan di awal ya. Di awal tentang kitab ilmu, kitab sholat, saum, zakat, haji, muamalah. Kemudian yang bisa menguatkan kolbu, yang bisa merusak kolbu, itu dibahas semuanya itu. Nanti diakhiri dengan kitab yang ini. Bagaimana kematian hingga nanti masuk surga atau neraka. Itu namanya kitab Ihya Ulumuddin yang membahas tentang bagaimana kita lebih sadar tentang kehidupan di alam dunia ini. Hadirin wa iman, baik kita lihat halaman 767. 767 fasal yang baru, faslun fi kalamil qabri lil mayyiti. Pasal yang baru fi tentang kalam pembicaraan al qabri, alam kubur, lil mayyiti bagi si mayit. Kalau kemarin kita baru membahas tentang apa kemarin? Hari kematian atau malakul maut menjemput. Nah, ini sudah kita masuk ke alam kubur. Di At-Takasur itu uniknya menggunakan zurtum, hatta zurtumul maqabir. Para ulama menyorotnya zurtum, kenapa ziarah? Sehingga kalian akan ziarah kubur. Kenapa tidak membahasakan kalian akan menetap di alam kubur? Tapi menggunakan ziarah. Unik ya. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kalian ziarah ke kubur. Bukan ziarah ke kubur maksudnya. Ya kita akan masuk ke alam kubur. Tapi menggunakan kata ziarah. Hari ziarah sekali, 2 kali, berkali-kali. Ziarah. Sekali, 2 kali, berkali-kali. Sekali. Lama atau sebentar kalau ziarah? Ya lama karena tidak mukim. Sebentar karena kita tidak mukim. Mukim itu menetap. Kalau menetap lama. Tapi kalau ziarah sebentar. Ya bahasa kita lah. Mau kemana? Mau ziarah ke kuburan anu. Nah itu kan tidak lama di situ. Hatta zurtumul maqabir itu tidak lama. Kembali ke bahasan yang kemarin, antara ruh bertemu dengan jasad itu tidak lama. Antara alam kubur dengan alam ba'ats, alam berbangkit itu tidak lama. Maka sebaiknya kita sadar diri ya tentang kehidupan alam dunia ini. Yang kadang-kadang kita merasa nyaman. Kita sudah terlena di kehidupan di alam dunia. Cirinya apa? Lupa ibadah. Sholat sudah dilupakan. Itu terlena. Yang melupakannya apa? Mungkin saja kasab, mungkin saja anak, mungkin saja harta, mungkin saja hobi. Itu semua yang bisa melupakan ibadah sholat diantaranya. Makanya memang betul ya, godaan sholat itu luar biasa. Dan orang berani untuk meninggalkan sholat. Ada orang yang berani untuk meninggalkan sholat. Padahal sholat itu adalah imadud din, tiangnya agama. Kalau tidak ada tiang bangunan ini pasti roboh. Artinya nanti kehidupan kita itu bermuamalah itu akan roboh semuanya, rapuh. Rapuh ya. Makanya jangan dianggap sepele kalau orang tidak sholat. Jadi kan berpikirnya kayak, sholat, mending kena teu sholat daripada zina, misalnya begitu. Mending kena teu sholat daripada mabok. Mending kena teu sholat daripada maok gitu. Salah itu pemikirannya. Karena sholat itu adalah ibadah kewajiban.
yang itu adalah perintah. Dan sekarang banyak umat Islam ya, naudzubillah, menyepelekan ibadah salat. Adha'us salat wattaba'u syahwat, surah Maryam. Jadi nanti akan ada generasi yang berikutnya di mana ini generasi buruk, cirinya dua, adha'us salat, menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahwat, yang efek daripada menyia-nyiakan salat adalah mengikuti syahwat. Dan kita terbukti memang harusnya kan tumplok gitu, seperti di Masjidil Haram, seperti di Masjid Nabawi, seperti di masjid-masjid luaran sana. Itu harus tumplok umat Islam teh. Kemana? Ya ke masjid. Untuk apa? Untuk memaksimalkan di akhir penghujung bulan Ramadan ini. Ya tapi karena siangnya sibuk, akhirnya malamnya capek gitu kan. Jadi karena siangnya sibuk, malamnya capek. Yang akhirnya apa? Sulit untuk kita menetap di masjid. Sulit untuk kita beribadah kepada Allah. Sulit untuk kita berzikir, berdoa. Kenapa? Langsung plak. Non plak teh. Langsung guhar gitu. Langsung tidur di waktu malam gitu. Makanya belajar dari sekarang ya. Kita belajar. Jangan dulu melihat yang lain. Jangan dulu melihat orang lain lah. Lihat saja diri saja. Perbaiki diri. Karena sulit kalau memperbaiki orang lain. Perbaiki negara, perbaiki masyarakat, perbaiki tetangga, perbaiki keluarga. Masih sulit itu. Harusnya bagaimana? Udah saja perbaiki diri saja. Jangan melihat ke sana kemari. Perbaiki diri untuk sama-sama kita memperbaiki diri supaya kita menjadi yang lebih berarti ya, bermanfaat. Nah, baik, kita coba nelaah ya. Siapa yang baca? Cok, baca. Faslun fi kalamil qabri lil mayyiti. Ruwiya 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufrin nari. Dhaif ya. Lihat di bawah catatan kakinya tuh. Dhaif. Jadi hadis ini dhaif. Ya'ti qoriban bikamalihi. Nanti akan ada secara sempurnanya. Tapi kita coba ya. Di sini dijelaskan kubur itu dua keadaan. Satu bisa jadi raudhah, dua bisa jadi hufrah. Raudhah itu min riyadil jannah. Raudhah itu taman. Jadi kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah. Alam kubur maksudnya, bukan kuburannya. Alam kubur itu bisa jadi raudhah di antara raudhah-raudhah surga. Jadi sebagai taman surga, tapi belum masuk ke surga. Atau hufrah, lubang. Min hufarin nar, di antara lubang-lubang neraka. Jadi dua keadaan alam kubur itu. Kembali ke yang kemarin dibahas. Jadi betul kehidupan sebenarnya untuk menentukan bahagia celakanya nanti setelah malakul maut menjemput, kita masuk ke liang lahat. Itu kehidupan sebenarnya. Kalau seseorang nanti bahagia di situ, nanti sampai akhirat pun bahagia. Tapi kalau seseorang dia masuk ke alam kubur ternyata menjadi masalah baru, seperti kemarin Firaun ya. Firaun di halaman berikut belakangnya, Firaun dengan bala tentaranya ketika itu ditampakkan kepada dia di alam kubur itu neraka pagi dan sore. Itu menunjukkan ke hufrah min hufarul jannah. Itu menjadi satu lubang masuk ke neraka yang itu ditampakkan terus. Sehingga nanti ada istilah azabul qabri. Kita berdoa setelah tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Dari siksa kubur. Ya, bagi yang sudah duluan masuk, ya, yang sudah duluan masuk ke alam kubur, ya mereka sadar diri. Kalla saya'lamun gitu. Setelah masuk alam kubur itu kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun, dua kali itu doublekan.
akan mengetahui dan betul-betul mengetahui. Apa yang diketahuinya? La tarawunnal jahim. Nanti akan tahu tentang neraka jahim. Jadi nerakanya belum ada, tapi sudah digambarkan. Jadi mulai dari sekarang harus sadar diri. Sekali lagi, kehidupan dunia itu memang melenakkan ya. Alhaqumut takatsur. Melupakan, melalaikan kita semua dari zikir kepada Allah. Sadar tidak sadar. Soknya pokoknya mah ayeuna merasa sadar diri, pulang ke rumah sok bu kumaha ayeuna. Sekarang sadar diri, oh iya surga neraka, pulang ke rumah balik deui. Kenapa? Ya memang begitu. Imam Ibnul Jauzi yang mengarang Minhajul Qasidin ini dalam kitabnya Shaydul Khatir menjaring khatir lintasan-lintasan pikiran. Jadi beliau produktif ya, Ibnul Jauzi. Bedakan dengan Ibnul Qayyim, beda. Ibnul Jauzi dulu. Ibnul Jauzi itu ketika terlintas pikiran langsung ditulis. Kata beliau, kenapa nasihat itu kadang-kadang ketika diberi nasihat sadar, tidak diberi tidak sadar. Dan beliau gambarkan begini, memberikan nasihat itu sama dengan cemeti, pecut cemeti itu. Cemeti kalau digantungkan di dinding itu tidak akan terasa nyerinya. Ini pecut. Tapi akan terasa pecut tersebut, cemeti tersebut kalau dipukulkan. Kalau dipukulkan kakara sadar gitu. Maka nasihat pun begitu. Berarti kita harus banyak menerima nasihat orang lain. Harus berani untuk menerima nasihat orang lain, menerima tausiah. Sekarang pertanyaannya, tausiah dana di mana yang banyak? Di majelis taklim. Kalau ibu bapak, ikhwan akhwat, hadirin ikhwatu iman sudah jarang ke majelis taklim, itu tidak akan pernah dipecut dengan nasihat agama. Kalau tidak pernah dipecut dengan nasihat agama, semakin menjauh nantinya. Sebab tidak terasa. Makanya pentingnya kita hadir di majelis taklim. Itu tidak mudah. Untuk kita masuk ke dalam majelis taklim itu tidak mudah. Jangan dianggap gampang. Jangan dianggap gampang kita hadir di majelis taklim dengan hadir di tempat-tempat hiburan. Itu jangan dianggap sepele orang yang hadir di majelis taklim. Jangan dianggap sepele yang itu ya. Itu perjuangan luar biasa. Mungkin setahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun baru sadar pentingnya majelis taklim. Keur awal malah nanaonan, paling kitu jeung kitunya. Kitu jeung kitu paling juga apa? Nitah bener nyarek salah, paling gitu. Lupa. Justru majelis taklim itu adalah Raudhatul Jannah. Raudhatun min riyadil jannah. Taman surga itu memang di situ. Baik, itu ya. Ini hadisnya doif. Yang di bawah pun doif deui, lewat doifnya. Lewat. Buka halaman berikutnya. Riwayat At-Tirmidzi. Kita lebih suka yang sahih-sahih saja. Lihat halaman 769. Catatan kaki nomor 2. Ada ya? Tuh di handapna tuh panjang lagi tuh. Sabata ada ya? 769. Sabata hadzal makna an-nabiyina. Hadis yang di atas itu memang dhaif. Tapi nanti ada makna ini sama dengan riwayat Abu Hurairah. Innal mayyita. Ada ya? Terus di sini panjang tuh. Wah, Masya Allah, panjang ya. Ini hadisnya Hasan. Sedikit penggalannya, lihat. Silakan baca. Innal mayyita. Yang nomor 2 catatan kaki. 769 paling bawah.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqani 'alihim hina yuwalluna anhu. Nah, jadi sesungguhnya mayit apabila diletakkan di dalam kuburan, sesungguhnya dia mendengar derap langkah derap langkah sandal orang-orang ketika mereka meninggalkan dia. Jadi ketika dikuburkan, nah si mayit itu mendengar ya, derap langkah sandal-sandal orang yang ada di situ di atasnya. Jadi mendengar. Percantan Bu? Percantan Bu? Percantan cobian. Kayak mun oh nya Ustaz leras kadieu deui nya. Kadieu deui kalau betul ya. Tapi tidak mungkin kalau sudah mati ya sudah. Terus, ini penggalan saja ya. Nanti kita akan bahas yang sahih yang di berikutnya. Fa in kana mu'minan kanatis salatu inda ra'sihi. Kalau dia seorang mukmin, ibadah salat itu, jadi ibadah itu jadi amal. Kemarin kita jelaskan 3 yang akan mengikuti mayit, 2 pulang, 1 mengikuti, yang 2 ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya. Yang akan ikut dengan si mayit ke alam kubur itu adalah amaluhu. Nah ini amalnya. Salat dia akan berada di kepala. Di sini ya. Salat dia akan berada di kepala. Maksudnya ibadah salatnya. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan ibadah salat. Untuk laki-laki usahakan salatnya di masjid. Untuk laki-laki itu usahakan salatnya di masjid. Sunnah muakkadah. Kemudian wa kana siyamu an yaminihi. Ibadah siam ada di sebelah kanan dia. Harusnya istamir. Wa kanatiz zakatu an shimalihi. Kalau zakat ada di sebelah kiri. Jadi di kepalanya di dekat kepala ibadah salat, siam di kanan, zakat di kiri. Kemudian wa kana fi'lul khairati minas sadaqati was silati wal ma'rufi wal ihsani ilan nasi inda rijlaihi. Adapun yang ada di bawah yaitu di 2 kakinya adalah pekerjaan amal-amal yang baik. Sedekah, silaturahim, amar ma'ruf, berbuat ihsan, itu nanti di bawahnya. Nah, sudah ini dilewat saja ya. Ini menjadi gambaran ikhwatu iman, amal ibadah kita itu akan menjadi saksi nanti di alam kubur. Kesimpulannya begitu. Amal ibadah kita, kenapa nyorot yang ibadah yang 4 tadi? Memang itu intinya. Hubungan kita dengan Allah diwakili dengan sholat. Hubungan kita dengan manusia diwakili dengan zakat. Adapun saum khusus dia itu. Dan yang di bawah kaki kita itu adalah pekerjaan atau amal-amal yang baik. Amal-amal soleh yang lain itu akan di bawah 2 kaki kita. Itu nanti di alam kubur. Sebagai orang atau sebagai amal yang yang mengiringi kita sekalian. Nah, sebelum itu justru nanti di hadis yang lain buka halaman 771, langsung ke situ. Di hadis yang lain, ini riwayat siapa? Akhrajahu fis sahihaini, Bukhari dan Muslim. Nah, ini pasti. Jadi kita akan baca yang ini. Ini bisa mewakili ya. Ini riwayat Bukhari Muslim. Lihat catatan kaki nomor 2. Al-Bukhari nomor hadis 1338. Muslim nomor hadis 2870. Berarti hadis ini jangan lagi disangsikan. Hadis ini dipastikan sahih. Dari sahabat Anas bin. Nah, kita akan baca sedikit-sedikit ya. Biar nanti tahu, oh ini betul gitu ya. Kalau bisa hafalkan. Baik, silakan.
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Nah, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan dia di kuburan, di dalam kubur, dan sahabat-sahabatnya itu meninggalkannya hingga dia pasti mendengar derap langkah, terumpah, sandal, sepatu orang-orang yang di atasnya. Jadi sama dengan yang tadi kan ya. Nah, ini ada bedanya yang berikutnya, Mustamir. Atahu malakani. Nah, atahu malakani. Kita baca sedikit-sedikit ya. Atahu malakani, dua malak mendatangi dia. Siapa dia itu? Kita. Nantinya bukan lagi dia, kita, saya. Saya. Dua malak itu mendatangi saya. Saya saja. Jadi mendatangi saya. Dua malak. Dua orang. Dua malak ya. Dua malak. Malak itu malaikat. Kalau malik raja. Makanya lamnya diberikan harokat fathah. Atahu malakani, dua malak datang kepada kita. Terus fayuqidanihi, kemudian dua malak itu mendudukkan kita. Jadi mendudukkan, padahal terbayang oleh kita orang yang meninggal masuk ke liang lahat, ya, masuk ke liang lahat, kemudian disimpan kayu-kayu, kemudian ditutupi dengan seluruh tanah. Padahal kita tahu di situ tidak mungkin duduk. Tapi di hadis ini duduk. Makanya berbicara tentang masalah gaib itu harus berdasarkan dalil yang sahih. Jadi kalau kira-kira ini sahih, ya kita amalkan. Kita amalkan kalau ini sahih. Karena tidak ada yang tahu tentang masalah gaib kecuali Nabi kita ya. Itu pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi hidupnya itu luar biasa mantap. Karena Nabi tahu tentang hakikat kehidupan. Nabi pernah begini, Nabi pernah begitu. Puncak-puncaknya Nabi pernah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi itu membuat beliau itu sangat paham tentang hakikat kehidupan. Maka ditularkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat agar benar dalam melaksanakan kehidupan di alam dunia. Makanya Nabi kan menjelaskan, "Lau ta'lamuna ma'a'lamu." Riwayat Bukhari itu. Andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan. Kalian pasti akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsiran. Pasti kalian akan banyak menangis. Karena Nabi sangat sadar. Makanya Nabi kalau malam itu banyak menangisnya Nabi itu. Aisyah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan Nabi di waktu malam. Tapi kalau di waktu siangnya, Nabi ketika usia 53 tahun hingga 63 tahun, 10 tahun di akhir kehidupan Nabi, Nabi perang 27 kali. Selama 10 tahun. Kan dari usia 53 ya, perang Badar itu. Di usia 53, kemudian meninggal tahun 60, usia 63 tahun. Berarti 10 tahun Nabi 27 kali perang. Nah di waktu siang Nabi itu bagaikan singa yang galak, yang siap menerkam musuh. Tapi di waktu malam Nabi banyak menangis. Dua sisi yang sangat bertolak belakang. Di sisi lain dia itu orang yang mudah menangis, tapi sisi lain kenapa orangnya gagahnya luar biasa. Makanya kalau bertanya siapa manusia yang paling gagah, yang paling hebat di medan perang, ya Nabi kita. Bukan Khalid bin Al-Walid, bukan Hamzah, tetapi Nabi kita. Kenapa? Nabi pasti terdepan. Kalau Nabi sudah pakai pakaian besi, haram untuk melepaskan baju besinya. Artinya harus perang gitu. Dan perang Nabi bukan di tengah, apalagi di belakang. Nabi itu di depan. Dan kita terbayang halusnya tangan Nabi. Urama kasarnya. Halusnya tangan Nabi. Sangat halus bagaikan sutra, tetapi beliau yang menjadi orang yang gagah di medan perang.
Rukanah pun tumbang. Dikarenakan apa? Dikarenakan gulat dengan Nabi. Nabi tidak belajar gulat. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi bahwa tubuhnya gagah luar biasa dan kokoh luar biasa. Sehingga Rukanah pun kalah 3 kali dan dia masuk Islam. Makanya benar ya. Kalau kita memperhatikan Nabi, ya memang kata Nabi begitu. Andai kalian tahu hakikat kehidupan alam dunia ini, kalian akan sedikit menangis, sedikit tertawa, banyak menangis. Kalau kita dibaliknya, urang mah lolobana teh seserian. Lolobana seserian, Masya Allah. Di penghujung masuklah munajat ya. Tumplekan nanti di sepertiga malam ya. Bangun sepertiga malam sendiri saja. Sendiri saja, jangan banyak ngobrol dengan yang lain. Sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, tumplekan seluruh masalah hidup. Kita ingat orang tua kita sudah meninggal, doakan mereka. Itu akan masuk, akan mengalir ke alam kubur mereka. Dan ingat, mereka ruh-ruh mereka itu masih hidup. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup ada di sisi Allah dan diberi rezeki. Kita berdoa kepada Allah itu akan tahu ya. Orang tua kita itu akan tahu ini adalah doa anak-anak yang soleh. Kalau orang tua kita belum meninggal, tinggal minta restunya, minta doanya, kebarokahannya. Karena kalau orang yang sudah meninggal ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, ya sudah hilang sayapnya. Sudah hilang mustajab doanya. Tinggal kita kalau ada orang tua, mohon doa. Mohon doa kepada orang tua kita. Nah kemudian nanti ditumplekkan juga tentang masalah kehidupan ya. Kalau kita mungkin selama ini meminta nasihat kepada orang yang dianggap bijak selama ini. Kalau nanti sepertiga malam di Lailatul Qadar, sudah saja pasrahkan semuanya kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan yang terpenting adalah mohon diterima istighfar dan taubat kita. Ini yang sebenarnya. Kalau taubat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain pun akan mustajab karena bersih. Karena bersih, makanya betul ya, maksimalkan saja karena ya ini yang menjadikan kita harus paham, sadar diri tentang kehidupan di dunia ini. Kita ulang, datanglah 2 malak kemudian mendudukkannya. Didudukan. Duduk, ingat, ini duduk, betul-betul duduk. Ketika duduk, terbayang oleh kita ya. Istamir. Fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya. Pahami ini ya. Biar kita bermula dari akhir. Ini kan dari akhir kehidupan kita. Kita mulainya justru dari sini. Bisa tidak kita menjawab ini? Ma kunta taqulu. Apa yang akan Anda katakan bihadza rajul. Rajul di sini dijelaskan yaitu Nabi Muhammad. Ma kunta taqulu bihadzal rajul. Ma kunta taqulu, apa yang akan Anda katakan fi hadzal rajul. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang akan Anda katakan tentang laki-laki ini? Ini itu jelaskan, ini. Jadi sosok Nabi itu digambarkan langsung. Sosok Nabi itu digambarkan, Pak, di alam kubur itu. Langsung juga ini hakikat alam kubur, memang harus tahu tentang ininya, hadis yang sahihnya. Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin. Apakah Anda tahu tentang sosok laki-laki ini? Bahasanya tidak disebutkan Nabi Muhammad. Ini kan ada tanda apa namanya? Tanda strip. Ingin menjelaskan bahwa beliau itu adalah Nabi Muhammad. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apakah Anda tahu siapa laki-laki ini? Sok bayangkan ke orang, Pak Bu. Kita sendirian.
Kita baru masuk ke alam yang belum pernah kita singgah sebelumnya. Tiba-tiba datang dua makhluk yang belum pernah kita tahu malaknya. Dan malaknya bahasanya namanya adalah munkar dan nakir. Munkar diingkari, nakir diingkari sekali. Jadi tidak kenal, sangat tidak kenal. Ujug-ujug dia mendudukkan kita dan langsung bertanya. Dan itu setelah drap langkah ke-7. Atau saking cepatnya. Jadi tidak lama, Pak Bu. Berarti kalau hari ini kita meninggal, kita hari ini dimandikan, kemudian nanti besok masuk ke alam kubur, nah hanya itu saja. Nanti ruh akan dikembalikan lagi dan kita akan ditanya dengan pertanyaan ini sesuai riwayat Bukhari Muslim. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apakah apa yang Anda katakan tentang laki-laki ini? Berarti tugas kita apa hari ini? Tugas kita itu apa? Kenalilah rajul ini mulai dari sekarang. Harus bisa berkenalan dengan beliau ini. Makanya betul ya, jangan sampai kita jauh dari sosok laki-laki yang ini. Jadi sosok laki-laki ini kita akan berkata nantinya. Dan menjawab ini, di bawah ada dua keadaan. Menjawab pertanyaan dua malak ini, munkar dan nakir, bukan dengan dihafalkan hari ini. Tapi dengan cara apa? Ya sedekat apa kita dengan beliau? Sedekat apa kita dengan Rasul gitu? Apa kita sudah dekat? Nah, nanti diberi alamat, tanda kita itu dekat dengan beliau, tandanya apa? Kita mengkaji tentang sosok beliau, sirah nabawiyah. Kita mengkaji tentang sabda, amal, persetujuan beliau. Kita mengkaji tentang hadis nabawi. Jadi kita belajar sirah nabawiyah, kita belajar hadis nabawi untuk bisa menjawab ini. Belajar dulu awalnya. Intinya kan mengamalkan. Tapi kalau mengamalkan tidak berdasarkan hadis nabawi kan mardud, tertolak. Makanya kenapa kita belajar sirah nabawiyah? Kenapa kita belajar hadis nabawi? Biar nanti ketika di alam kubur ditanya malak munkar dan nakir, kita bisa menjawabnya. Bisa menjawabnya dengan yakin dengan keimanan yang kita miliki. Makanya belajar ya. Menurut saya, Pak Bu, ikhwatu iman, jangan banyak belajar itu dan ini tentang biografi-biografi yang lain. Dah saja kuasai dulu kehidupan beliau ini. Jadi apakah Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai meninggal terus kaji, gali oleh kita. Makanya kenapa Rahman kita maksimalkan ini terus ya. Terus kita maksimalkan. Walaupun kita lupa lagi. Tapi ingat, memori pasti akan ada. Apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat, walaupun lupa, itu akan ada. Itu masih akan ada dalam ingatan kita. Mungkin ditumpuk-tumpuk dengan kehidupan kita ya. Makanya kadang lupa, tapi itu pasti ada dalam memori kita. Nah, ketika nanti bertanya malak tersebut dengan pertanyaan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, maka nanti kita bisa insya Allah menjawabnya. Tidak harus dihafalkan. Tidak harus dihafalkan. Baik, di sini ada dua keadaan. Satu orang mukmin, dua orang fajir atau munafik. Kita cek dulu orang mukmin. Bagaimana jawaban orang mukmin? Fa'ammal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Nah, ini jawabannya. Orang mukmin dia akan berkata, dia akan menjawab, asyhadu, aku bersaksi, annahu, kembali ke rajul, ke Nabi Muhammad, bahwasanya beliau itu Abdullahi, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah. Asyhadu annahu Abdullahi wa rasuluh. Begitu. Apakah ini kalau dihafalkan nanti bisa menjawab? Belum tentu. Ketika ditanya tentang ini, belum tentu kita bisa menjawab ini. Kenapa? Karena mukmin, keimanan yang kita miliki bisa jawabnya.
Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Coba bayangkan, aku bersaksi bahwa beliau itu hamba Allah dan Rasul Allah. Berarti kita harus yakin bahwa Nabi itu hamba Allah dan Nabi itu adalah utusan Allah. Berarti kita terus kaji gali tentang beliau dan jadikan beliau sebagai uswatun hasanah dan yang harus kita cintai, kita rindui. Ada tidak kita merindui Nabi? Ada tidak kita merasa ingin bertemu dengan Nabi? Ada tidak kita kerinduan ketika ke Masjid Nabawi ingin bertemu Nabi, sekedar melewat kuburan Nabi saja? Kan kita kadang-kadang tidak terpikirkan sosok Nabi. Nut kepikiran itu tentang keduniaan, yang terpikir tentang masalah hidup saja. Harusnya berpikir tentang kerinduan kita kepada Nabi. Caranya bagaimana? Ya ini, kita kaji sirah nabawiyah, kita kaji hadis nabawi. Cukup itu. Kita kaji Bukhari, kita kaji Muslim, kita kaji Riyadus Shalihin, kita kaji Bulughul Maram agar nanti bisa menjawab ini. Makanya tetap penting ada di tolab ilmu. Jadi kuncinya tetap di tolab ilmu. Hadirin wa iman. Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa beliau itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Coba perhatikan kata malak tadi. Fayaqulani unzur ila maq'adaka minan nari qad abdalakallahu azza wa jalla bihi maq'adan fil jannah. Masya Allah. Lihat. Malak tadi munkar nakir ketika nanya ma kunta taqulu fi hadzal rajul, kita mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Apa yang beliau sebutkan? Unzur, kata dua malak tadi ke kita ya. Unzur, lihatlah oleh Anda ila maq'adika minan nar, tempat dudukmu itu di neraka. Jadi digambarkan neraka itu langsung. Jadi ketika menyebutkan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, digambarkan langsung neraka. Lihatlah itu tempat duduk kamu, kata malak munkar nakir. Tapi lihat qad abdalakallahu azza wa jalla bihi maq'adan fil jannah, tapi sungguh Allah sudah menggantikan untukmu tempat dudukmu bukan di situ tapi di surga. Masya Allah. Di sini nanti ini disebutkan di hadis yang lain, 6 solihan. Tidurlah yang nyenyak. Artinya orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang taat kepada Allah, mereka ditidurkan di alam kubur dengan kenikmatan-kenikmatan luar biasa. Jadi awalnya digambarkan dulu tentang neraka, tapi oleh Allah digantikan. Jadi ini kebahagiaan, Pak. Kebahagiaan kita. Bahagia itu bukan banyak harta. Ingat, bahagia itu bukan banyak harta. Bahagia itu bukan banyak harta. Tetapi bahagia itu ketika kita bisa menjawab dua malak tadi. Itu bahagia. Karena percuma kalau bahagianya semu. Kita memperkenalkan, kita mempertontonkan kepada orang bahwa saya sedang bahagia. Itu mungkin bahagia semu. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya bisa menjawab yang ini. Kalau bisa menjawab ini, udah nanti ke alam akhirat itu lebih gampang. Lebih gampang, Pak. Kadang-kadang kita membahagiakan di depan orang lain saja. Seolah bahagia belum tentu. Dan kebahagiaan sebenarnya kembali ke yang tadi. Mampu menjawab ujian yang ini. Ujian sekolah tidak bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau ujian ketika ditanya ini, kita tidak bisa menjawab. Kan jawaban sederhana. Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa beliau itu hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi cukup yang ini saja, Pak. Pangkat, jabatan, harta, itu hanya pernak-pernik kehidupan dunia. Yang kadang-kadang itu bisa melenakkan kita. Kita lupa daratan akhirnya. Punya pangkat, jabatan untuk menzolimi orang lain. Punya harta untuk poya-poya. Kadang-kadang itu yang bisa membuat kita tidak bisa menjawab ini. Makanya betul ya, Nabi yang dikhawatirkan itu bukan karena kefakiran. Tetapi karena kekayaan.
yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa? Karena kekayaan bisa membuat orang lupa diri. Tapi kita kadang-kadang hayang teh beungharnya. Hayangna beunghar gitu. Ibu hayang beunghar. Hayang, bapak hayang beunghar. Hayang. Ya, kadang mikirnya hayang teh beunghar, lupa inginnya justru bahagia yang begini. Kekayaan itu nanti akan ditanya ya. Kekayaan akan ditanya. Ditanya apa? Nanti dijelaskan di berikutnya, ada 4 poin. Istamir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Nah, jadi maka dia melihat dua-duanya. Maksudnya melihat surga dan neraka. Gambaran saja karena belum bisa disiksa kan. Di neraka belum bisa merasakan nikmat surga, tapi diberikan gambaran. Jadi dia melihat dua-duanya. Ini surga, ini neraka, ini surga. Tetapi Allah sudah menggantikan tadinya tempat dudukmu di neraka jadi di surga, maka 6 solihan. Tidurlah ya nyenyak. Makanya Pak Bu, kalau merasa orang tua kita pernah berbuat maksiat, pernah berbuat dosa, pernah berbuat syirik, doakan saja oleh kita. Jika kita soleh, masuk tuh doa kita. Masuk doa kita. Akan muwassi' madkhalahu, akan meluaskan alam kuburnya dan terang benderang nantinya. Karena tugas kita tidak ada yang rendah saja, cukup doakan. Kalau yang sudah meninggal ya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, dah cukup doakan. Nanti orang tua yang akan berbahagia. Bukan karangan bunga, bukan air untuk dimasukkan ke kuburan orang tua kita, bukan itu, tapi doa. Doa. Kuburan banyak rumputnya juga, kalau kita banyak berdoa itu akan membuat bahagia bagi mereka. Itu yang harus kita pahami. Itu yang pertama ya. Baik, terakhir yang kedua, bagaimana orang yang fajir, munafik. Fajir bergelimang dosa, munafik lawan daripada mukmin. Wa ammal fajiru awil munafiku fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Sama pertanyaannya ya. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang Anda katakan tentang laki-laki ini? Jadi digambarkan sosok Nabi itu. Fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu. Hanya itu saja jawabannya. La adri. Aku tidak tahu. Kabayang selama hidupnya tara ngaji gitu. Selama hidupnya tidak mau tolab ilmu tentang sosok Nabi Muhammad. Sampai dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nasu, aku berbicara sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Itu turut munding nu kieu teh. Kuntu aqulu ma yaqulun nasu, itu turut munding jalma nu kieu teh. Orang yang bergelimang dengan dosa. Jadi dia itu tidak pernah terpikirkan untuk memakmurkan masjid. Dia tidak pernah terpikirkan untuk tolab ilmu. Dia tidak terpikirkan untuk ibadah kepada Allah. Hura-hura, poya-poya. Makanya ini yang akan dia jawab. Ketika ditanya seperti tadi, la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Tapi dengan suara yang sangat rendah, sangat lemah. Kenapa? Karena ditanya dengan pertanyaan yang dia tidak bisa menjawabnya, dan dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Jadi Pak Bu, tugas kita itu bukan mengkaji ilmu yang lain. Cukup saja gali siapakah Nabi Muhammad ini. Apa yang disabdakannya, apa yang dilakukannya, apa yang disetujuinya. Cukup kaji itu saja. Biar nanti kita akan selamat ya. Karena alam kubur adalah satu alam yang kita mau tidak mau pasti masuk ke alam kubur. Mau tidak mau pasti masuk ke alam kubur. Hanya kita menunggu saja malakul maut datang, ya kita akan masuk ke alam kubur. Setelah itu kita akan sadar diri. Tapi tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Perhatikan nih beratnya kalau tidak bisa menjawab. Ini hadisnya sahih. Fayuqalu lahu la daraita wa la talaita. Nah, la daraita wa la talaita. Apakah Anda tidak tahu? Apakah Anda tidak membaca? Itu dengan suara yang sangat keras.
Ya ditanya, dia tidak bisa menjawab dengan kemudian la daroita. Apakah Anda tidak tahu? Kenapa tidak tahu? Kenapa tidak membaca? Ingat malak itu la ya'suna ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka kepada Allah. Dan juga dia melakukan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malak munkar nakir itu langsung mengatakan la daroita, Anda tidak tahu, la talaita, Anda tidak baca tentang sosok Nabi. Jadi mulai dari sekarang, sekali lagi belajarlah sirah nabawiyah, belajarlah hadis Nabi. Maka mohon maaf Pak Bu, kalau kita selama ini jauh mengkaji tentang hadis, jauh mengkaji tentang sirah, maka hati-hati kalau kita meninggal, mampu tidak kita menjawab itu. Berat ya nantinya. Nauzubillah, ke hadapannya lihat. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Istamir. Thumma yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan baina udhunaihi. Summa, kemudian. Jadi setelah dia tidak bisa menjawab, kemudian yudrabu, dipukul. Dipukul mayat tersebut bimatoriko. Kalau di hadis yang bimitrokotin. Di hadis yang lain. Dengan gada. Gada itu palu yang besar. Lamun dinu filmna itu nanti. Thor. Gada yang besar. Jadi dia dipukul dengan palu min hadidin. Itu dijelaskan dari apa palunya. Min hadid, dari besi. Tapi dipukulnya dorbatan. Cukup satu kali pukulan. Di mana dipukulnya? Di kaki, di badan, di mana? Baina uzunaihi, di sini. Di antara dua telinganya. Jangankan dengan mitroko gada dari besi. Palu yang kecil saja dipukulkan ke sini, pasti akan parah kitanya. Mungkin bisa meninggal. Dipukulkan sekaligus. Ini dengan matorik bahasanya. Kalau matorik kan jama taksir ya. Dari mitroko. Dipukulkan dengan gada dari besi, satu kali pukulan di antara dua telinganya. Berarti sudah mulai ada azabul qabri. Itu tidak lama, ingat. Orang-orang yang ada di atas sana sudah menguburkan, pulang. Nah, itu tidak lama kan? Derap langkah 7 kali atau saking cepatnya langsung hadir dua malak yang tadi. Kalau tidak bisa jawab, yang ini fayudrobu bimatariqa min hadidin darbatan. Satu kali pukulan baina uzunaihi, di antara dua telinganya. Apa yang terjadi? Istamir. Fayasihu sayhatan yasma'uha min yalihi ghaira thaqalaini. Fayasihu, maka dia berteriak. Sohayas itu berteriak. Sayhatan, dengan teriakan yang sangat keras. Dianya. Tapi kan tidak ada yang bisa menolongnya. Yasma'uha man yalihi. Terdengar teriakan yang keras itu oleh yang ada di sekitarnya. Di sekitarnya. Ghaira, kecuali thaqalaini, dua makhluk yang diberikan beban tugas. Satu manusia, dua jin. Manusia kita tidak akan pernah mendengar jeritan alam kubur. Bangsa jin juga sama, tidak pernah mendengar jeritan alam kubur. Di hadis yang lain dijelaskan, apabila mereka mendengar jeritan alam kubur tersebut, amanu ajma'un. Mereka semuanya iman. Semuanya iman mendengar jeritan alam kubur. Jadi kalau kita mendengar dari teknologi ada jeritan alam kubur, tapi kita tidak iman, itu bukan tentang jeritan alam kubur. Karena sabda Nabi, andaikan mereka mendengar jeritan alam kubur yang tadi, langsung semuanya beriman. Andai mendengar. Makanya ini gaib. Masalah gaib, Rasul yang tahu. Makanya Pak Bu, ikhwatu iman sekalian, marilah kita jadikan ibroh ya. Ibroh pelajaran di alam kubur. Kita belum merasakan ini. Tetapi Nabi menjelaskan ini pasti akan terjadi. Dan dua malak tadi akan datang. Mendudukkan kita. Bertanya dengan pertanyaan sosok Nabi Muhammad. Kalau kita beriman, maka kita akan bahagia. Karena bisa menjawabnya.
asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Tapi kalau orangnya jauh daripada sholat, jauh daripada ibadah, jauh daripada zakat, jauh daripada melaksanakan ajaran Islam, ketika malakul maut menjemput, sulit untuk bisa menjawab ini. Berat. Kenapa berat? Karena dia bergelimang dalam kemaksiatan. Nah, sebelum malakul maut menjemput kita, marilah kita banyak istighfar. Kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan di malam Lailatul Qadar itu mustajab. Bukan karena kita mendapatkan pernak-pernik kehidupan dunia, tapi yang terpenting kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu kita akan bahagia yang sesungguhnya, bukan karena ini dan sebagainya, tapi kita mendapatkan itu semua. Baik, itu saja yang dapat kita bacakan ya pada kesempatan hari ini. Semoga kita berdoa kepada Allah ya, semoga ketika malakul maut menjemput kita, kita berada dalam husnul khatimah. Ketika nanti di alam kubur pun, ketika dua malaikat hadir dan bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang tadi, kita pun mampu menjawab dengan jawaban yang yakin atas keimanan kita, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Tapi bantulah hadirin waktu iman dengan menelaah, mengkaji sosok Nabi kita. Bagaimana sirah nabawiyahnya, bagaimana hadis nabawinya, biar nanti kita sama-sama untuk mudah untuk menjawab itu semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita akan masuk ke perjalanan berikutnya, yaitu tentang tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala hingga nanti masuk surga atau masuk neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.